Assalamualaikum. Hai men. Di video sekarang gua mau coba berbagi tips gimana caranya satu pompa bisa buat 3 akuarium. Sebenarnya cara ini udah klasik banget. Pastinya udah banyak yang tahu. Tapi mungkin ada juga yang nggak tahu. Dan buat yang nggak tahu, tips kayak gini tuh pasti bermanfaat banget. Karena kalau kita punya akuarium lebih dari satu dan posisinya itu sejajar, kita menggunakan banyak pompa, itu pasti lebih memakan daya listrik lebih banyak. Tapi kalau dengan cara ini kita bisa meminimalisir listrik itu karena kita cuma pakai satu pompa aja. Nah, gimana caranya biar kayak orang-orang seolah-olah bikin penasaran? Tonton terus men videonya sampai habis ya. Dan kalau ada iklannya jangan di skip-skip, oke? Bahan-bahan yang dibutuhin: pipa ukuran 2 in, gergaji pipa, dan kita nanti potong-potong pipanya sesuai ukuran kayak gergaji pipa ini. Lalu yang ketiga, kita perlu sambungan pipa L sesuai dengan ukuran pipanya. Oh iya, bentar, kurang 2 lagi, dan ini 2 lagi. Jadi kita perlu 4 pipa L ini, lalu 4 pipa yang buat kita sambungin nanti, dan 2 buat pipa yang di tengahnya. Oke, langsung aja kita rakit. Sebenarnya cara rakitnya itu gampang banget men, cuma gini aja. Jadi kita perlu nyambungin aja pipanya itu jadi kayak huruf U lah gitu, atau huruf N kecil. Kita harus tekan, jangan sampai ada udara yang bisa masuk. Nah, ini mungkin udah cukup lah, udah lumayan kuat. Nah, sekarang kita taruh dulu dan kita pasang lagi yang satunya. Masangnya masih tetap yang sama kayak tadi, dan ini tuh bakal jadi dua pipa yang menghubungkan antara akuarium yang lainnya. Nah, ini udah jadi, lalu kita pasang yang pipa panjangnya ini men, kayak gini. Harus kuat dan harus jangan sampai ada udara yang masuk, atau mungkin nanti ketika ada air tuh airnya bisa keluar dari pipa-pipa ini, sela-selanya. Ini harus kuat pokoknya, jangan sampai ada yang sela-sela buat masuk udara. Kalau perlu ya lebih bagusnya lagi lo pakai solatip pipa men, atau pakai lem pipa. Tapi kalau menurut gue sih pakai solatip pipa aja, karena kalau pakai lem pipa itu pastinya susah banget buat bongkarnya lagi. Tapi kalau pakai solatip pipa dia lebih gampang lagi buat dibongkar. Yang penting kan jangan sampai ada air yang keluar, atau mungkin bisa dibilang tuh nanti kedap udara di dalamnya. Dan di sini gue pakai pipa yang 2 in karena gue bakal cuma pakai pompa yang 2000 liter per jam. Ini gue udah siapin airnya dari 2 hari yang lalu, jadi tinggal pasang pipanya aja ke akuariumnya men. Jadi kita masukin aja. Jadi sistemnya itu jangan sampai ada udara di dalam pipa ini men. Jadi harus ada airnya semua gitu. Nah, gimana caranya? Caranya sebenarnya 2. Yang satu itu pakai 2 selang, satu selang dimasukin dan satunya lagi buat ngisi air. Cuman kalau gua di sini pakai cara yang lebih simpel, yang menurut gua gitu, karena gua nggak punya 2 selang gitu men. Jadi cara gua gimana, kayak gini, liatin baik-baik men ya. Pertama lu pipa ini lu masukin air men, lu masukin. Nah, di sini kan ada air nih, di dalam kan ada air. Nah, lu ambil, lu tutup men tangan lu di sini men. Jadi supaya air di pipa ini nggak jatuh gitu.
ambil, tutup men. Ambil pipanya, tutup dulu baru jatuhnya men. Kayak gitu. Jadi lo pas nuangin itu jangan sampai air itu jatuh men. Jadi tetap ada air di pipa ini. Kalau di sini nggak ada udara, otomatis si air itu yang terjebak di pipa ini nggak bakal jatuh ke akuarium men. Ini satu lagi, kita isi dulu airnya. Sama kayak tadi. Kurangin men. Ini kurang masuk airnya. Ini ada airnya, kita masukin aja bareng-bareng. Ini udah ada airnya di sini. Jadi ketahuannya kalau di sini kedap udara, dia di sini berat men diangkatnya. Tapi kalau ada udara di dalam, ini bakal ngambang. Dan langsung aja kita coba nyalain pompanya men. Bisa apa enggak nih? Jadi ini hasilnya cukup stabil, pakai pompa 2000 liter per jam dan pipanya 2 in. Jadi infonya lagi tuh, semakin besar pompa lu perlu semakin besar juga pipanya men. Jadi misalnya pompa lu 5000 liter, kalau lu mau pakai sistem kayak gini ya mungkin pipanya tuh perlu 5 in atau mungkin 2 buah 5 in, gue juga nggak tahu. Cuman di sini gue pakai 2000 liter per jam dan pipanya itu 2 in, dan airnya ya air yang mengalir itu cukup stabil lah. Dan untuk cara pemasangannya, kalau misal lo agak repot pakai tangan gitu, atau tangan lo nggak bisa nutupin pipanya, yang kayak gue bilang tadi, lo bisa pakai 2 selang, satu selang buat udaranya dan satu selang lagi buat masukin airnya. Gimana, ngerti nggak? Kalau misal lu nggak ngerti, lu komen aja, nanti mungkin gue bikinin lagi video caranya yang lain. Cuman kalau gue kan pakai tangan, dan kalau misalnya lebih gampang lagi, lu pakai dop pipa men. Jadi ketika air itu udah ada di pipa, lu tutup pakai dop. Nah nanti lu tuang dan udah sampai di dalam airnya akuarium itu, dopnya lu buka. Gitu aja sih, simple. Terus mau ngomong apa ya? Mungkin gue mau ngomongin kenapa gue di setiap video itu menggunakan kata-kata men. Sebenarnya sih gue menggunakan kata-kata men itu cuma gimmick aja. Buat di kehidupan asli gue yang sekarang sih, gue nggak pernah pakai kata-kata men kalau ngomong sama orang. Tapi lucunya, setiap gue lagi ngerekam video, gue berbicara, selalu keluar kata-kata men itu. Jadi gue juga heran, mungkin sesuatu yang dibuat-buat malah jadi kebiasaan ketika gue lagi ngerekam video. Oh iya, mungkin segini dulu video dari gue. Kalau misalnya ada yang kurang dimengerti, lu bisa komen aja. Dan kalau gue ada salah-salah kata, gue minta maaf. Gue cuma orang biasa. Mohon saran dan kritiknya aja. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Oh iya, jangan ditutup dulu. Nanti kalau ada iklan, ditonton dulu sampai habis.
Ya, gue minta tolong karena gue butuh hahaha.